Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فإما يأتينكم من هدى فمن اتبع هدايا ولا يضل ولا يشقى ومن أراد عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Orang tuaku jamaah salat Jumat yang insya Allah kita sama-sama dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Selaku hamba Allah, marilah kita tiada henti-hentinya selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan kita sebagai individu, pribadi, keluarga, kehidupan kita dalam bermasyarakat maupun kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, insya Allah dengan seyakin-yakinnya tidak ada keraguan sedikit pun bahwa apa yang kita dapatkan hingga siang hari ini dan apa yang didapatkan oleh seluruh manusia di seluruh dunia hingga siang hari ini pula, semua kita yakin bahwa itu semata-mata atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala masih terjadi kepada mereka. Andaikan kehendak dan izin Allah itu tidak lagi diberikan kepada kita semua dan siapapun manusia di dunia hingga siang hari ini, maka tentunya insya Allah kita juga akan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kita tidak akan bisa menikmati suasana kehidupan dunia hingga siang hari ini. Kita tidak bisa mungkin melangkahkan kaki kita untuk datang ke tempat ini bersama-sama untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat secara berjamaah. Semua yang kita dapatkan hingga hari ini, baik dalam kehidupan kita secara individu, kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita berbangsa dan bernegara, itu adalah karena izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala masih terjadi kepada kita. Sekali lagi, orang tuaku jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika masing-masing kita mencoba untuk melakukan pengamatan tentang kehidupan kita dan kehidupan manusia dimanapun kita berada, serta apa yang terjadi di alam semesta ini, maka insya Allah dengan tidak berdosa payah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kepada kita semua bahwa manusia dan apa yang ada di alam semesta ini diatur, dikendalikan dan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Siapapun kita manusia di dunia ini, tidak ada satupun di antara kita yang kemudian sesungguhnya kalau kita mau jujur bisa mengatur diri kita. Mengatur diri kita saja belum tentu bisa. Mengendalikan diri kita saja belum tentu bisa.
apalagi mau mengatur dan mengendalikan orang lain. Sesungguhnya realitas ini, kenyataan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa tunjukkan kepada kita semua di dalam kehidupan ini. Bukan dalam hitungan tahun, bukan juga dalam hitungan bulan, bukan dalam hitungan jam, minggu, jam, menit, bahkan dalam hitungan detik. Allah Subhanahu wa taala senantiasa tunjukkan hal ini kepada kita. Mari kita lihat bahwa yang namanya manusia ini terkadang dia menginginkan sesuatu. Kemudian apa yang dia inginkan itu kemudian dia bisa dapatkan. Tapi coba kita perhatikan lebih jauh, lebih lanjut. Tidak semua yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, yang kita butuhkan, dan kita sudah mengeluarkan apa yang kita miliki agar supaya kita bisa dapatkan, kita bisa wujudkan apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan tadi itu, belum tentu kita bisa raih, kita bisa dapatkan. Ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa setiap saat tunjukkan kepada kita. Ada orang yang punya keinginan karirnya ketika dia bekerja baik-baik saja begitu, sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Mungkin kita lihat ada orang yang seperti itu dan dia mendapatkan itu. Tapi ketika dia tiba puncaknya karirnya itu, ada sesuatu lagi yang dia inginkan, dan di saat itu dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan tadi. Artinya, kalau kita cermati kehidupan kita ini, memang rupa-rupanya ada yang mengaturnya, ada yang menguasainya, ada yang mengendalikannya. Kita mau terima atau tidak, sadar atau tidak kita terhadap hal ini, inilah yang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan menciptakan apa yang ada di alam semesta ini. Setiap saat Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ini kepada kita. Sebaliknya, ada orang yang sama sekali misalnya dia tidak punya perencanaan tentang sesuatu. Bahkan dia tidak punya keinginan tentang sesuatu misalnya. Tapi sesuatu itu kemudian terjadi kepada dia. Dia mendapatkan sesuatu itu, dia meraih sesuatu itu. Padahal mungkin bisa jadi misalnya ya, berpikir saja sejenak tentang hal itu tidak pernah dia lakukan. Tapi kemudian hal itu terjadi, dia dapatkan, dia raih dan dia diwujudkan di dalam kehidupannya. Inilah kehidupan kita manusia ini. Saya teringat ketika saya waktu itu melanjutkan pendidikan di salah satu universitas negeri di kota Surabaya. Tahun 2008 sampai 2011 awal. Ada teman saya, pengusaha internasional. Bukan pengusaha nasional, pengusaha internasional. Karena dia punya perusahaan, punya bisnis di Malaysia, punya bisnis di Singapura, punya bisnis di Amerika. Bahkan punya bisnis di Cina. Ya. Dia punya perusahaan, ada 9. Atas nama dia 4, atas nama istrinya 2, dan kemudian anak-anaknya. Penghasilannya per bulan dengan bisnisnya itu, dengan usahanya itu, ini kejadiannya 2008 sampai 2011. Ya, dia sampaikan ke saya, kalau uang 10 miliar itu sedikit. Ya, 1 bulan penghasilan bersihnya 10 miliar. Ya. Sehingga dia secara pribadi merasa bahwa apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, apa yang dia cita-citakan, dengan apa yang dia miliki, ya, serta-merta kemudian dia bisa wujudkan, dia bisa dapatkan, dia bisa raih. Suatu waktu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepadanya dengan diberi musibah. Kebetulan dia punya anak 3. Anak bungsunya itu adalah satu-satunya laki-laki. Dan dia memang direncanakan oleh beliau, teman ini merencanakan anak yang terakhir ini, dialah yang akan melanjutkan, mewariskan harta dari anaknya. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu dia diuji Allah. Anaknya tiba-tiba sakit. Kami waktu itu kebetulan masih berada di Kota Malang, konsultasi dengan dosen-dosen kami. Kemudian dia tiba-tiba ditelepon dengan istrinya. Segera balik ke Surabaya karena anaknya setelah ditangani oleh dokter pribadinya, dokter keluarganya itu tidak mampu, langsung kemudian mereka merujuknya ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya.
Kemudian teman ini berpamitan ke kami dan berangkat langsung ke rumah sakit itu. Singkat cerita, jemaat Jumat yang sholat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah tiba di sana, setelah ketemu istri dan melihat anaknya, kemudian menanyakan di mana direktur rumah sakit itu, pimpinan rumah sakit itu. Untuk apa? Ternyata dia punya rencana, dia mau sampaikan kepada direktur rumah sakit tadi, pimpinan rumah sakit tadi itu, agar supaya kerahkan seluruh kekuatan dokter yang ada di situ, berapapun biayanya dia akan bayar. Ya, karena dia merasa dia punya harta, dia punya kekayaan, dia punya uang yang banyak. Dia pikir apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, apa yang dia cita-citakan, dia bisa dapatkan, dia bisa raih, dia bisa wujudkan. Jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian ditangani oleh tim dokter khusus, para ahli semua di situ, untuk mencari tahu sesungguhnya anaknya ini penyakitnya apa. Hanya dengan waktu kurang lebih 2 malam, ya, 2 hari 2 malam, pihak rumah sakit dengan dokter ahli-ahli tadi itu, tim ahli tadi itu, kemudian menghadap kepada direktur rumah sakit itu dan menyatakan bahwa mereka tidak mampu untuk menangani penyakit anaknya ini. Kemudian dia langsung dirujuk di rumah sakit Pertamina Jakarta. Singkat cerita, sampai di sana, kemudian dia juga langsung menanyakan di mana pimpinan rumah sakit. Kemudian dia menyampaikan juga hal yang sama, agar supaya anaknya itu ditangani dengan baik, berapapun biayanya dia akan bayar. Ternyata hanya dengan waktu 1 hari 1 malam, pihak rumah sakit Jakarta itu tidak mampu menangani anaknya, dan kemudian dia diminta untuk dirujuk di rumah sakit internasional Singapura. Setiba di sana, jamaah Jumat yang sholat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan waktu 1 hari. 1 hari. Jadi dia masuk katanya jam 5 sore, jam 4 subuh. Pihak dokter yang menangani itu kemudian memanggil ayahnya, memanggil ibunya, memanggil keluarganya untuk disampaikan bahwa anaknya ini tidak bisa lagi diselamatkan. Dan di saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil anaknya ini selama-lamanya. Apa yang kurang pada dia? Dia punya harta yang banyak, dia punya uang yang banyak, tapi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepadanya bahwa sesungguhnya apa yang kita rasa, yang kita miliki selama ini, itu sesungguhnya adalah bukan milik kita. Itu adalah titipan Allah kepada kita. Yang memiliki sesungguhnya adalah Allah. Andaikan benar-benar kekayaan yang dia miliki itu adalah miliknya yang sesungguhnya, maka apapun yang dia inginkan, apapun yang dia cita-citakan, apapun yang dia butuhkan, dia bisa lakukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi pelajaran kepada dia dan keluarganya bahwa sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuatu, apakah itu pada hal yang baik atau hal yang buruk akan terjadi kepada kita hambanya ini, maka tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menghalanginya. Inilah pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dalam kehidupan ini, kalau kita melakukan pengamatan. Sehingga jikalau kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, kita gunakan kesehatan dan kekuatan itu untuk kemudian kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Kita ini adalah diatur, dikendalikan, dikuasai oleh Allah. Maka mestinya di dalam kehidupan kita ini kita mengatur dan mengelola kehidupan kita ini berdasarkan aturan-aturan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga kita merasa bahwa di dalam kehidupan kita ini ketika kita memiliki sesuatu berupa jabatan, berupa kedudukan, dengan serta-merta kemudian apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita butuhkan, kemudian kita bisa raih, kita bisa dapatkan. Jamaah salat Jumat yang salat dirahmatin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak bermaksud mengajari, menggurui kita semua. Tidak demikian adanya. Tidak demikian adanya. Bahkan yang terjadi kalau kita cermati, ya, hanya ada 2 kemungkinan orang-orang yang memiliki tadi. Yang pertama, kemungkinan yang pertama adalah kita lebih dulu meninggalkan apa yang kita miliki tadi, berupa harta, berupa kesehatan, berupa jabatan, kedudukan, pangkat dan seterusnya.
Ini kemungkinan yang pertama yang terjadi kalau kita melakukan pengamatan di dalam kehidupan kita. Kemungkinan yang kedua adalah apa yang kita miliki tadi itu lebih dulu kemudian meninggalkan kita. Makanya jangan kita heran kalau di dalam kehidupan kita lihat ada orang yang sementara menjabat misalnya, ya, tiba-tiba kemudian dia dimutasi atau bahkan non-job. Tidak ada jabatan, tidak ada kesan. Padahal dia merasa bahwa dia melakukan tugas dengan baik, melaksanakan fungsi dengan baik. Tapi kemudian tiba-tiba dia tidak memiliki jabatan, kedudukan apa-apa. Ini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Siapa yang kemudian mengatur, mengendalikan itu? Allah. Siapa yang mengetuk pimpinan yang menentukan dia punya jabatan atau tidak misalnya secara manusiawi? Ya, berdasarkan itu adalah Allah. Dialah yang membolak-balikan hati, pikiran manusia. Jemaah salat Jumat yang sholat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah realitas kehidupan kita. Inilah kenyataan kehidupan kita yang Allah Subhanahu wa taala setiap saat menunjukkan kepada kita agar sesungguhnya kita mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya sekali lagi kita dan apa yang ada di alam semesta ini diatur, dikuasai dan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada mukaddimah tadi saya mengingatkan kita firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Quran surat At-Toha ayat 123 sampai 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma yatiyannakum min huda, faman ittaba hudaya wa la yadilu wa la yasqa, wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasuruhu yaumal qiyamati am." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika datang kepadamu petunjuk daripadaku." Seluruh para ulama tafsir menafsirkan ayat ini, yang dimaksud itu adalah Al-Quran dan hadis. Jika datang Al-Quran dan hadis itu kata Allah, kepadamu, utusanku, Rasul kepadamu, kemudian kamu mengambil dan mengikuti itu, maka Allah jamin kehidupanmu pada dua hal. Allah berfirman di dalam ayat ini, dua hal yang dimaksud itu adalah kamu tidak akan tersesat dan kamu tidak akan celaka kehidupan. Allah Subhanahu wa taala jamin siapapun dia manusia di muka bumi ini yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Allah jamin kehidupan mereka pada dua hal. Mereka tidak akan tersesat dan mereka tidak akan celaka. Tapi kata Allah pada ayat selanjutnya, "Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasuruhu yaumal qiyamati am." Dan akan tetapi kata Allah, jika kamu berpaling, tidak mau mengambil, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka bagimu adalah kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit kata para ulama tafsir kembali kepada ayat tadi itu, yaitu kehidupan yang tersesat dan kehidupan yang celaka. Mungkin inilah yang Allah Subhanahu wa taala hendak tunjukkan kepada kita kurang lebih 2 tahun terakhir ini. Kita dan dunia dilanda oleh pandemi COVID-19, virus yang tidak ada satupun manusia sehebat apapun dia, seahli apapun dia yang bisa melihat virus ini secara langsung. Dan kalaupun mereka ahli, ketika virus ini kemudian kena kepada mereka, tidak ada satupun di antara mereka yang kemudian bisa menghindar dari virus ini. Sama dengan orang-orang yang kemudian tidak memiliki ilmu dan tidak ahli terhadap virus ini. Inilah pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita semua, bahwa kita sekali lagi manusia dan apa yang ada di alam semesta ini dalam pengaturan, dalam kuasa dan kendali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya bisa sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menjalani kehidupan ini sebagai sisa-sisa dari kehidupan kita di dunia ini. Karena sesungguhnya kita cepat atau lambat, siapapun dia akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Kapan itu? Tidak ada satupun di antara kita dan orang-orang yang ahli, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang jenius yang mengetahui kapan mereka meninggalkan dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'i wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'amana bi ni'mati iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Pada khutbah yang kedua ini sekedar mengingatkan kita hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad. Dari Sahal bin Sa'ad yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu waktu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan 4 hal kepadaku. 4 hal ini adalah yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma sita fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Tapi ingat, kamu pasti akan mati. Kemudian yang kedua, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita malaikat Jibril mengatakan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, cintailah apa yang ingin kamu cintai. Kamu cintai jabatan, kamu cintai kedudukan, kamu cintai harta, istri, suami, anak-anak, dan yang lainnya, silakan. Tapi ingat kata malaikat Jibril, kamu akan berpisah dengannya. Kita akan berpisah terhadap apa yang kita cintai itu. Kata malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga, wahai Muhammad, perbuatlah sesukamu di dalam kehidupanmu. Tapi ingat, semua perbuatanmu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, ketahuilah sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin di mata Allah Subhanahu wa taala adalah bangunnya ia di tengah malam, kemudian dia beribadah kepada Allah dan meninggalkan ketergantungan di antara makhluk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita menjalani kehidupan ini dengan benar, sehingga kita kembali kepadanya sebagai sesuatu yang pasti, kembali dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك دولة إسلامية خلافة راشدة من حاج نبوة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي ومن وعلي وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة وآخر دعوانا أن الحمد